Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perumpamaan orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan dengan sarang laba-laba. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dengan laba-laba yang membuat sarang. Kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Ketahuilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya sesungguhnya sarang yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyut. Sarang atau rumah yang paling lemah adalah sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Jamaah dan pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya memberikan suatu perumpamaan, di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang berlindung kepada selain Allah, kepada selain Dia, diperumpamakan dengan sarang laba-laba. Kita tahu bahwasanya sarang laba-laba sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 41 ini termasuk sarang yang paling lemah, tidak memiliki kekokohan. Sarang tersebut tidak memiliki kekuatan. Kenapa sarang laba-laba ini dikatakan sarang yang lemah? Karena sarang tersebut, yang pertama, sarang tersebut kelemahannya tidak bisa melindungi dari panas. Ketika matahari sudah mulai panas, katakanlah di siang hari, maka laba-laba yang memiliki rumah, yang memiliki sarang tersebut, ia tidak akan bisa berlindung, bernaung dari panasnya matahari. Kemudian yang kedua, salah satu kelemahan dari sarang laba-laba, ketika musim dingin, maka laba-laba tidak bisa melindung dari dinginnya udara. Walaupun dia mau berlindung, maka sarang laba-laba tersebut tidak bisa memberikan penghangatan, tidak bisa memberikan perlindungan dari dinginnya udara. Itu kelemahan yang kedua. Sementara kelemahan yang ketiga dari sarang laba-laba ini, ketika nanti hujan turun, maka sarang laba-laba tidak bisa berlindung dari air hujan. Beda dengan rumah kita yang sudah diatapi dengan bangunan yang kokoh, sudah diatapi, maka ketika musim hujan deras pun kita tidak kena basah.
karena rumahnya kokoh. Tapi kalau rumahnya sarang laba-laba, ketika turun hujan, hujan rintik-rintik pun laba-labanya sudah kena hujan, karena dia sarangnya tidak bisa memberikan perlindungan sedikit pun kepada laba-labanya. Masya Allah, jemaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perlu kita renungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ankabut, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan nama surat Al-Ankabut, yang artinya adalah sarang laba-laba. Perlu kita mengambil banyak pelajaran, perlu kita banyak mengambil hikmah di dalam surat ini, terutama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan orang yang berlindung kepada selainnya, selain dia, selain Allah, diperumpamakan dengan sarang laba-laba yang sangat lemah. Tentunya perlindungan-perlindungan yang oleh manusia dijadikan sebagai perlindungan, sebagai aulia, diantaranya adalah terkadang manusia itu berlindung kepada patung. Ada sebagian dari manusia, dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan, berikan akal, berikan penglihatan, berikan hati, terus agar untuk mereka berpikir, dan ternyata mereka, sebagian di antara mereka, menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuhankan patung, menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berlindung menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patung tersebut sedikit pun tidak bisa memberikan mudarat, sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat, sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berlindung kepada patung tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perlindungan yang pertama. Tentunya patung-patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Kemudian ada di antara manusia itu yang terkadang berlindung kepada benda-benda antik. Katakanlah seperti batu akik ini. Ada sebagian orang gitu ya, sebagian kecil tadi, sebagian orang, dan ternyata ketika batu akik tersebut dipakai, konon batu akik memiliki kekuatan supranatural, sehingga batu akik ini dimuliakan, batu akik ini dipuja dan dipuji. Ketahuilah bahwasanya batu akik itu ya pada hakikatnya ya batu saja, tidak bisa memberikan apa-apa. Maka dalam kehidupan ini, untuk kita mendapatkan kebahagiaan, tidak usah berlindung kepada batu akik, tidak usah diyakini batu akik ini bisa memberikan perlindungan dari gangguan musuh. Batu akik ini tidak bisa memberikan perlindungan dari mara bahaya. Batu akik ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia ketika ia sakit, kemudian bisa disembuhkan dengan batu akik. Tidak. Kita harus yakin bahwasanya batu itu pada hakikatnya batu sama dengan patung tadi, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan pertolongan. Jemaah sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlakukanlah sikap kita terhadap batu itu ya batu biasa saja, tidak usah dipuja dan dipuji, apalagi dijadikan perlindungan untuk kehidupannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.